Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Calvin, mahasiswa jurusan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Kali ini saya akan menjelaskan analisis potensi penawaran ekowisata Mangrove Learning Center Baluno. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Krisis moneter yang menjalar menjadi krisis ekonomi berkepanjangan. Krisis moneter merupakan pemicu terhadap krisis politik dan bahkan menjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi seperti ini bukan hanya dilakukan oleh birokrasi, namun lebih luas lagi berdampak terhadap berbagai kehidupan termasuk industri pariwisata. Perkembangan pariwisata dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi. Bila perekonomian maju pesat, pendapatan peningkat dan fasilitas pariwisata tersedia dengan baik, maka pariwisata di Indonesia akan semakin baik pula. Saat ini menjadi tren topik masyarakat Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Majene, sebagai sarana pariwisata yang menjadi salah satu pendukung positif terhadap perkembangan objek-objek wisata, yang dimana dalam perkembangan objek pariwisata saat ini adalah pengembangan objek pariwisata bahari dan wisata alam. Objek wisata bahari yang diberi nama wisata Pantai Baluno Mangrove. Nah, untuk mengetahui karakteristik ekowisata dan unsur-unsur penawaran ekowisata di Pantai Mangrove Baluno di Desa Binanga, Kecamatan Senjana, Kabupaten Majene, maka kita harus mengetahui apa tujuannya. Nah, ekowisata adalah salah satu bentuk dari area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan, serta wisatawan pecinta alam yang menginginkan di daerah tujuan wisata tertutup utuh dan lestari. Di samping budidaya, kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, sehingga pengertian ekowisata dapat dilihat sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Konsep ekowisata, pemanfaatan kawasan untuk wisata bahari ini dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut jika dikelola dengan benar. Pengembangan wisata bahari perlu dilakukan dengan konsep ekowisata, yaitu pendekatan berkelanjutan yang karakteristiknya adalah pengelolaan bentang alam diarahkan pada pelestarian sumber daya, pengelolaan budaya diarahkan pada kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan konservasi diarahkan pada upaya menjaga keberlangsungan pemanfaatan sumber daya untuk masa kini dan masa mendatang. Menurut Haryanto, merupakan salah satu kegiatan wisata bertanggung jawab terhadap kualitas ekologis dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pada hakikatnya, konsep ekowisata adalah melestarikan, memanfaatkan alam dan budaya masyarakat. Pengembangan ekowisata berwawasan lingkungan jauh lebih terjamin hasilnya dalam melestarikan alam dibandingkan dengan berkelanjutan pembangunan atau lebih fokus kepada pembangunan. Ketersediaan makanan, ruang untuk tempat hidup, tempat berlindung, dan ketersediaan air itu merupakan hakikat dari ekowisata yang melestarikan, memanfaatkan alam dan budaya masyarakat jauh lebih ketat dibandingkan dengan hanya berkelanjutan pembangunan, sebab ekowisata tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan fisik dan psikologis wisatawan. Kita lanjut. Nah, untuk kriteria ekowisata, pertama itu ada konservasi. Pengembangan kawasan wisata merupakan alternatif di
diharapkan mampu mendorong baik potensi ekonomi maupun upaya pelestarian. Pada tahap berikutnya, dikembangkan model pengelolaan ekowisata yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, sehingga dapat dikelola dengan mengarahkan pada kesejahteraan masyarakat dan kegiatan konservasi pada upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan sumber daya untuk masa kini dan masa mendatang. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan, yaitu pertama, pemanfaatan keanekaragaman hayati tidak merusak sumber daya alam itu sendiri. Yang kedua, relatif tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kegiatannya yang bersifat lingkungan. Yang ketiga, dapat dijadikan sumber dana dan besar untuk biaya pengembangan konservasi. Yang keempat, dapat memanfaatkan sumber daya lokal secara lestari. Yang kelima, meningkatkan daya dorong yang besar bagi pihak swasta untuk berperan serta dalam program konservasi. Nah, konservasi itu sendiri merupakan sebuah wilayah yang dapat melestarikan alam serta menerima pembangunan atau perubahan yang fokus terhadap pelestarian hutan. Nah, yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan suatu wilayah perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Pengelolaan dan pengembangan wisata hendaknya diterapkan dan didasari pada konsep ekowisata, yaitu suatu konsep pariwisata yang mencerminkan wawasan lingkungan dan mengikuti kaidah-kaidah keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Yang ketiga adalah edukasi dan rekreasi. Rekreasi menurut Kusuma adalah prinsip edukasi yang terdapat dalam arahan pengelolaan kawasan ekowisata, menjadikan kegiatan interpretasi haruslah dijadikan suatu unsur penting dalam pengelolaan kawasan ekowisata. Tujuan orang melakukan kegiatan wisata untuk berrekreasi dan mendapatkan kepuasan secara rohani dari kegiatan tersebut, sehingga industri pariwisata tidak akan pernah pudar seiring dengan banyaknya orang-orang yang membutuhkan destinasi wisata yang menawarkan ekstraksi wisata dan keindahan alam yang memenuhi kebutuhan seseorang. Ada beberapa faktor yang ada, yaitu ekowisata mempunyai banyak manfaat. Salah satunya adalah edukasi dan rekreasi. Dalam ekowisata, menyiapkan unsur edukasi dan rekreasi sangat penting. Dengan adanya edukasi dapat membuat wisatawan sadar betapa pentingnya menjaga lingkungan, juga bagaimana cara agar dapat tetap melestarikan alam. Edukasi dalam suatu wisata biasanya diberikan melalui pemandu wisata yang akan menjelaskan tentang wisata yang berkaitan. Kita lanjut. Dampak dari adanya tujuan ekowisata tersebut. Nah, yang pertama itu lingkungan. Dengan adanya ekowisata, pantai yang ada di Baluno atau hutan bakau yang ada di sebelah utara dan sebelah barat terus menerus dipantau dan semakin baik dari tahun ke tahun. Dan akibatnya semakin baik kawasan pemilihan kesejahteraan masyarakat. Lanjut. Dampak dari ekowisata. Sekarang kita masuk ke dalam analisis potensi penawaran. Wisatawan dapat menikmati apa yang dia inginkan menurut kepentingannya sesuai dengan kemampuan biaya perjalanan yang telah disiapkan dan mendapatkan kepuasan dengan pelayanan yang memadai di wisata tersebut. Pengelolaan juga perlu memperhatikan kepentingan
pengunjung secara tepat dan memudahkan kepentingan perlindungan potensi penawaran atau supply, sehingga tetap memperhatikan aspek permintaan atau demand. Nah, sekarang kita lanjut ke daya tarik dari objek wisata. Nah, wisata mangrove Baluna mempunyai daya tarik tersendiri karena keadaan alam atau bentang alam, flora dan fauna, dan terletak strategis. Berdasarkan daya tarik mangrove Baluna dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini adalah tabel penilaian daya tarik objek wisata yang berbentuk darat. Kita bisa perhatikan kesimpulan dari tabel tersebut adalah daya tarik atau ketersediaannya yang diberikan ini tinggi. Ini merupakan gambar dari objek wisata mangrove Baluna. Nah, ini merupakan penilaian aksesibilitas mangrove Baluna. Kita bisa perhatikan bisa kita perhatikan mengenai akomodasi. Salah satu faktor pengunjung wisatawan baik dari lokal maupun di luar daerah dan penyediaan penginapan untuk di tempat pengunjung dari luar daerah, sehingga unsur utama yang menjadi dasar perhitungan akomodasi adalah penginapan seperti hotel, motel, losmen, resort atau villa. Berdasarkan akomodasi mangrove Baluna, kita lihat di tabel 4 ini memiliki nilai 30 atau klasifikasi rendah, berarti belum memiliki tempat penginapan untuk di sini kawasan wisatanya. Kita lanjut. Nah, ini untuk sarana dan prasarana. Di sini kita bisa lihat di sini juga menyediakan tempat beribadah, tapi klasifikasi dari atau penilaiannya ini masih tergolong rendah. Lanjut. Pembangunan ekowisata sangatlah penting di era ini karena ekowisata mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi daerah wisata tersebut, khususnya di negara pada umumnya. Oleh karena itu, sangatlah penting di dalam penawaran ekowisata seperti adanya daya tarik daerah ekowisata tersebut yang unik untuk transportasi dan infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai, serta adanya satu kelembagaan yang mewadahi di daerah-daerah wisata tersebut, sehingga pada nantinya mampu menarik para wisatawan untuk berkunjung dan keresahan di daerah ekowisata tersebut. Demikian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.